Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibadallah rijalallah
yakni tentang syarat-syarat wajib melakukan sholat, ya. Yakni syarat wajib melakukan sholat itu ada 3 perkara. Yang pertama, dia harus Islam. Jadi kalau dia orang kafir, maka tidak diwajibkan untuk melakukan sholat. Jadi kalau orang itu adalah orang kafir, berarti tidak diwajibkan orang tersebut melakukan sholat. Dan dia apabila dia murtad, itu dia juga tidak diwajibkan untuk melakukan sholat. Tetapi kalau seandainya dia murtad, kemudian dia masuk Islam kembali, maka dia harus mengqadha sholat-sholat yang tertinggalnya. Kalau orang kafir asli, kalau dia jelas sudah kafir, dia masuk dalam Islam, maka dia tidak wajib mengqadha sholat tersebut, tidak wajib mengulang sholat. Tetapi kalau seandainya orang tersebut murtad, dia masuk Islam, kemudian murtad keluar dari Islam, kemudian masuk lagi Islam, maka dia harus mengqadha sholat-sholat tersebut yang dia tinggalkan selama dia murtad tersebut. Itu yang pertama, yakni syarat wajibnya sholat itu ada 3 perkara. Yang pertama adalah Islam. Lalu yang kedua al-bulugh, yakni orang yang baligh. Orang yang sudah baligh artinya dia sudah bermimpi. Seorang laki-laki, seorang perempuan, baik itu anak laki-laki, anak perempuan, dia tidak diwajibkan untuk melakukan sholat apabila dia masih kecil. Sebelum balik tidak diwajibkan, namun diperintahkan untuk melakukan sholat ketika ia umur 7 tahun. Muru auladakum, diperintahkan anak-anak kita untuk melakukan sholat apabila dia berumur 7 tahun. Apabila dia sudah mengerti, maka diperintahkan untuk melakukan sholat. Apabila umur 10 tahun masih belum melakukan sholat, beri pengajaran kepada anak-anak kita. Beri pengajaran kepada anak-anak kita agar mereka terbiasa melakukan sholat 5 waktu. Makanya dibiasakan dari anak-anak itulah kita untuk melakukan sholat. Kita perintahkan anak-anak kita pergi ke masjid, pergi ke musola, agar mereka terbiasa. Kecil sholat, remaja sholat, dewasa sholat, tua sholat, ya, jadi terbiasa. Kalau kecilnya tidak pernah sholat, remaja tidak pernah sholat, dewasa tidak pernah sholat, hingga akhirnya tua kadang-kadang malas mau melakukan sholat. Melakukan sholat kadang-kadang masih terpengaruh oleh urusan duniawi. Ya, ini. Jadi biasakan anak-anak kita agar mereka melakukan sholat, walaupun masih kecil itu tidak diperintahkan untuk melakukan sholat, tapi agar biasa mereka melakukan sholat di musola atau di masjid atau di rumah. Ya, itu boleh untuk melakukan sholat. Itu yang kedua. Kemudian wal aqlu, orang yang berakal. Jadi syarat wajib melakukan sholat itu, yakni yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah sudah balik, kemudian yang ketiga adalah sudah berakal. Kalau orang yang tidak berakal itu tidak diwajibkan untuk melakukan sholat. Contohnya orang gila. Orang gila itu tidak diwajibkan untuk melakukan sholat. Ya. Yang diperintahkan itu adalah mereka orang-orang yang berakal, yang mengetahui mana yang benar, mengetahui mana yang buruk.
Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar melakukan sholat, mendirikan sholat. Makanya kalau orang yang tidak berakal, ya, maka tidak diwajibkan, seperti orang stres, orang yang gila, itu tidak diwajibkan untuk melakukan sholat. Jadi ini 3 perkara ini yang diwajibkan untuk melakukan sholat. Rufi'al qalami, pena akan diangkat terhadap 3 orang, artinya mereka tidak akan ditulis. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang sedang tidur sehingga ia bangun. Ya, itu tidak ditulis, tidak dicatat. Orang yang sedang tidur kemudian sampai ia bangun, ya, itu tidak ditulis, tidak dicatat. Diangkat pena itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, anak-anak yang belum bermimpi. Artinya apa? Artinya mereka belum balik. Ya, itu belum ditulis. Jadi kalau umur masih 5 tahun, 7 tahun, itu belum ditulis. Belum ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala apakah dia melakukan keburukan, apakah dia melakukan kejahatan, itu belum ditulis oleh Allah karena belum akil balik, karena belum dia bermimpi. Kemudian orang yang gila sehingga ia sadar. Ini. Jadi kalau 3 orang ini diangkat pena dari 3 orang ini. Yang pertama orang yang tidur sampai ia bangun, kemudian anak-anak sampai ia bermimpi, kemudian orang yang orang yang gila sampai ia sadarkan diri. Ini 3 hal. Lalu kita akan melanjutkan tentang wassalatul masnunatu khamsun, tentang solat sunnah yang disunnahkan. Solat-solat sunnah yang disunnahkan, yang sangat dikuatkan, itu khamsun, ada 5 perkara. Yang pertama al-idani, yang kedua wal kusufani wal istisqa'u. Yang pertama itu solat hari raya Idul Fitri. Kemudian yang kedua solat hari raya Idul Adha. Ini solat-solat ini adalah solat-solat sunnah muakkadah yang sangat dikuatkan karena dikerjakannya secara berjamaah. Ya, dikerjakannya secara berjamaah. Bukan berarti tidak boleh sendirian, boleh sendirian, tapi lebih dikuatkan secara berjamaah. Salat hari raya Idul Fitri, salat hari raya Idul Adha, itu 2 hal ini sangat dikuatkan. Kemudian wal kusufani, salat gerhana matahari dan gerhana bulan, ini juga sangat dikuatkan. Apabila terjadi gerhana matahari, terjadi gerhana bulan, maka kita dianjurkan untuk melakukan solat, yakni solat gerhana matahari. Misalkan terjadi gerhana matahari, terjadi gerhana bulan, kita dianjurkan untuk melakukan solat gerhana bulan. Wal istisqa'u, kemudian solat meminta hujan. Jadi 5 ini sangat dianjurkan, sangat dikuatkan dikerjakannya secara berjamaah. Lain halnya dengan solat-solat sunnah yang mengiringi solat fardu. Itu adalah solat sunnah rawatib namanya. Ya, solat sunnah rawatib itu adalah solat-solat sunnah yang mengiringi solat fardu. Di dalam kitab ini dijelaskan 17 rakaatan. Artinya solat sunnah yang mengiringi solat fardu itu ada 17 rakaat. Ada 17 rakaat, itu solat-solat sunnah yang mengiringi solat fardu. Rakaatul fajri yang pertama adalah solat 2 rakaat sebelum fajar. Solat 2 rakaat sebelum subuh. Yang pertama solat 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau kita belum solat subuh, solat dulu 2 rakaat solat sunnah qabliyah. Ya, itu. Karena apa? Karena pekerjaan ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi solat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Karena
pahalanya sungguh luar biasa. Pahalanya itu sholat 2 rakaat sebelum fajar, sholat 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba bayangkan, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat 2 rakaat, apalagi kita sholat subuh. Makanya sholat subuh itu sedikit, ya sedikit. Banyak yang malas, banyak yang enak tidur di rumah. Karena apa? Sungguh luar biasa pahala sholat subuh itu. Sholat sunnahnya saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi sholat subuhnya, ya kan? Besar pahala jadinya. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, wa arba'un qabla adh-dhuhri wa rak'atani ba'daha. Yang kedua, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Jadi sholat sunnah zuhur itu ada 4 rakaat. Ya, kalau kita hendak mengerjakannya 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, jadi misalkan kita hendak sholat zuhur, kemudian sholat sunnah dulu 2 rakaat. Sudah selesai 2 rakaat, nak nambah 2 rakaat lagi, tidak apa-apa. Ya, 4 rakaat. Ya itu. Karena ada keterangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sholat 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 4 rakaat sesudahnya, maka orang tersebut haramahu 'alan nar, diharamkan oleh Allah atas api neraka. Haramallahu 'alan nar. Allah haramkan orang tersebut di atas api neraka. Artinya apa? Dibebaskan kita dari api neraka tersebut. Kita melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya. Ini keuntungannya. Kalau kita melazimkannya, kalau kita melanggengkannya, secara kontinu kita mengerjakan sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat. Kalau kita tidak kuat, cukup 2 rakaat. Ya. Sesudahnya juga 2 rakaat. Jadilah kalau masih ada waktu kita hendak mengerjakan. Yang namanya sunnah itu kita kerjakan mendapat pahala, kita tidak mengerjakan tidak berdosa. Itu yang namanya sunnah. Lain halnya yang wajib kita tinggalkan dapat dosa, ya itu. Kalau yang wajib, kalau kita kerjakan mendapat pahala, kita tinggalkan mendapat dosa. Kalau sunnah kita tinggalkan tidak berdosa, kita laksanakan mendapatkan pahala. Itu yang namanya sunnah. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat sesudahnya. Ini yang sunnah-sunnah, yang sunnah. Ya. Lalu apa maksudnya 4 rakaat sebelum itu yang sunnah. Yang 2 rakaat itu yang sunnah yang sangat dikuatkannya. Karena ada 10 rakaat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi yang sangat dikuatkannya. Di mana? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Ya, itu sesudah isya. Ini yang sangat dikuatkan. 10 rakaat yang mengiringi sholat fardu. Ya, ini yang sunnah. Kemudian wa rak'atani ba'da, sesudahnya 2 rakaat. Wa arba'un qabla al-'asri, kemudian 4 rakaat sebelum asar. Boleh